Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, pembahasan kali ini yaitu cara menaikkan tegangan pada trafo CT atau cara merakit PSU setengah gelombang. Dan kebetulan juga kemarin ada yang request minta dibuatkan PSU setengah gelombang, untuk outputnya dibikin 90 volt DC. Nah, untuk di depan ini untuk rangkaian PSU simetris standar ya, yang biasa dipergunakan pada power amplifier. Untuk PSU simetris ini memakai sistem gelombang penuh. Nah, untuk cara perakitannya ini udah saya bahas di video sebelumnya. Untuk trafonya ini saya memakai trafo 10 ampere CT45. Nah, ini untuk pengambilan tegangannya dari trafonya 45 volt. Dan ini disearahkan dengan dioda sisir. Nah, untuk dioda sisirnya saya memakai yang 35 ampere. Nah, untuk elko-nya sendiri ini saya memakai 3 set atau 6 biji. Untuk nilainya ini 10.000 mikro 100 volt untuk voltase elko-nya. Dan untuk tujuan perakitan PSU setengah gelombang ini tujuannya yaitu untuk menaikkan tegangan output pada trafo. Jadi nanti untuk tegangan outputnya bisa bertambah. Jadi cara ini juga adalah cara alternatif jika kalian misalkan memiliki trafo untuk tegangannya mentok di 45 volt atau 32 volt misalkan paling besarnya untuk tegangan sekunder trafonya. Terus kalian misalkan memiliki kit power amplifier, misalkan dripper power amplifier kalian itu membutuhkan tegangan input besar untuk tegangan inputnya. Misalkan kit power amplifier kalian itu membutuhkan supply tegangan 80 atau 90 volt DC misal contohnya ya. Tapi di trafo kalian ini kan misalkan ini trafonya mentok tegangan paling besarnya 45 volt. Sedangkan kalau ini misal dibikin PSU simetris standar seperti ini tegangan yang dikeluarkan cuma kisaran 60 voltan lebih ya. Misalkan ini pengambilan tegangannya 45 dan CT setelah melalui dioda dan elko, ini kan output PSU ini kisaran 60 voltan lebih ya. Sedangkan si kit power amplifier kalian misalkan membutuhkan tegangan input yang besar, otomatis ini tidak memadai ya. Nah, jadi jalan satu-satunya yaitu si trafonya dibikin PSU setengah gelombang, itu cara alternatif. Kalau misalkan kita membahas masalah mendang-mending misalkan ya mendingan pakai trafo yang tegangan output sekundernya besar. Misalkan 65, 75 atau 90 volt gitu ya. Cuma ini sebagai acuan cara alternatif, jadi memanfaatkan trafo yang ada. Misalkan trafo yang dimiliki kalian yaitu tegangan outputnya cuma mentok di 32 volt AC atau 45 volt AC seperti punya saya ini 45 kan. Atau ada juga yang outputnya cuma mentok di 32 volt, dibikin PSU setengah gelombang ini, nantinya si tegangan outputnya menjadi besar. Akan saya ukur ini untuk tegangan PSU simetris ini. Ini kan pengambilan tegangannya 45 dan CT itu setelah melewati dioda dan elko, itu tegangannya kisaran 60 volt lebih, 62. Nah ini bro, ini saya akan ukur untuk tegangan PSU standar ini, untuk PSU simetris ini ya. Nah ini tegangannya yang dihasilkannya cuma 62 volt. Nah kita ukur ini untuk tegangan yang satunya lagi. Nah 62 volt bro. Nah ini kalau positif ketemu negatif tegangannya besar ya, kisaran 125 volt antara positif dan negatif. Kalau positif ke ground atau CT itu 62 voltan. Jadi solusinya kalau kalian memerlukan tegangan PSU yang besar untuk mensuplai atau mengdrive kit dripper power amplifier kalian yang input tegangannya memerlukan tegangan yang besar, bisa menggunakan cara alternatif yaitu kita bikin aja PSU setengah gelombang. Untuk cara perakitannya juga ini sangat mudah.
Misalkan ini kalau mau dibikin 90 volt DC ya. Nah, kita ambil yang 32 volt aja ini. Nah, nanti untuk CT-nya ini tidak dipakai lagi. Jadi yang dipakainya 32 dan 32. Karena nanti kalau misalkan tegangan 32 volt ini digabung dengan 32 volt, itu tegangannya 64 volt ya. Nah, ini akan saya ukur sekunder trapo yang 32 dan 32. Nanti kalau digabung, nah sekitar 63, 64 ya, 64-an kurang ini. Nah, kalau misalkan kita memakainya 45 volt, nah misalkan yang dipakainya 45 volt dan 45 volt, itu tegangannya sekitar 90 voltan. Jadi misal kita kalau mau buat PSU tegangan outputnya dengan cara main setengah gelombang, bisa memakai 32 dan 32 volt ya, untuk menghasilkan 90 volt DC. Karena kan nanti 32 dan 32 jadi 64, nanti setelah melalui dioda dan elko itu kisaran tegangan outputnya nanti akan menjadi hampir 90 volt DC. Untuk elko-nya juga nanti perlu diperhatikan juga, pergunakanlah elko yang berkualitas bagus, dalam arti elko-nya asli, isinya full, dan untuk voltase elko-nya minimal memakai 100 volt. Nah, untuk mikronya bisa memakai yang 10.000 mikro, bisa memakai 6 biji atau 4 biji untuk trafo 10 ampere. Minimal 4 biji, tapi untuk voltasenya nanti pakailah yang 100 volt. Minimal itu juga kalau ada yang 125 volt untuk voltase elko-nya biar lebih bagus. Elko yang 100 volt ini nanti ini tidak akan kuat kalau pengambilan tegangannya 45 dan 45. Soalnya kan nanti jadi 90 volt. Nah, setelah melalui dioda dan elko itu kisaran tegangannya kisaran 130 voltan. Jadi elko 100 volt itu bisa meledak ya. Jadi teman-teman harus hati-hati juga. Harus diperhatikan untuk voltase elko-nya. Untuk cara perakitannya akan saya tunjukkan pada teman-teman semuanya. Nah, oke. Nah, ini kan untuk rangkaian PSU standar. Nah, ini untuk diodanya saya memakai dioda sisir. Nah, oke. Nah, ini kan kaki input dioda yang dua ini. Nah, yang dua kan tersambung ke trapo. Nah, ini tersambung ke 45 dan 45. Nah, untuk CT-nya ini tersambung ke elko yang tengah ini, yang digabung ini. Nah, ini untuk ground atau CT-nya. Nah, kalau dibikin PSU setengah gelombang, ini si CT dari traponya ini tidak dipakai ya. Jadi nggak pakai CT. Nah, untuk cara perakitannya ini, nah kabelnya ini akan saya copot dulu ya. Pertama-tama ini untuk diodanya. Nah, kaki dioda yang dua ini. Nah, ini kan kaki dioda input yang dua. Ini digabungkan aja. Disambung, sebetulnya pakai salah satu juga sih nggak apa-apa. Cuma lebih bagusnya ini si kaki dioda yang ini digabung aja. Biar si diodanya itu hitung-hitung double ya. Jadi si isi diodanya terpakai semuanya. Kita gabungkan kaki dioda yang input. Nah, yang ini digabung. Ini digabungkan. Wish, masih ada strum, bro. Kaget saya, bro. Ini masih ada strumnya. Nah, yang dua ini digabung. Ini kita kasih kabel ya. Nah, ini untuk kaki dioda yang digabung ini, yang inputnya kan udah digabung. Ini saya kasih kabel. Nah, ini kita sambungkan ke tegangan 32 dari trapo. Untuk tegangan yang 32-nya bisa mengambil yang kanan, nah, atau yang sebelah kiri juga bisa. Ini saya sambung ke 32 yang sebelah kanannya. Nah, oke, bro.
Nah, untuk elko ini yang digabung ini kan tadinya ini tersambung ke CT, jadi kan ini main setengah gelombang, jadi CT-nya gak dipakai. Nah, untuk elko yang digabung ini yang nantinya untuk ground atau CT ini jadi disambungkan ke tegangan 32 yang sebelah kiri. Nah, kalau yang dioda ini kan digabung ke tegangan 32 yang sebelah kanan. Nah, untuk elko yang digabung ini ya, yang tadinya ke CT ini jadi ke 32 yang sebelah kiri. Ini seperti ini terlihat. Nah, ini kaki dioda yang input, yang dua ini yang tengah digabung di paralel ya. Ini masuk ke tegangan 32 dari trapo. Nah, oke, ke tegangan 32-nya. Nah, untuk ini yang tadinya tersambung ke CT jadi masuk ke tegangan 32 yang sebelah kirinya. Jadi ini yang dipakainya 32 dan 32. Jadi ini main setengah gelombang ya. Untuk menghasilkan tegangan output PSU nantinya akan besar. Nah, untuk elko-nya awas minimal memakai yang 100 volt, itu juga harus yang bagus ya untuk elko-nya. Jangan yang abal-abal. Nah, kalau pengambilan tegangannya misalkan 45 dan 45, untuk elko yang 100 volt ini bisa meledak, bro. Jadi gak bakalan kuat. Karena untuk pengambilan tegangan 45 dan 45 itu kan 90 volt AC. Nanti kalau sudah melewati dioda dan elko, kisaran tegangannya kisaran 130 voltan. Jadi untuk elko 100 volt ini tidak akan kuat ya. Ini juga untuk tegangan 32 dan 32 kan jadi 64 volt AC. Setelah melewati dioda dan elko, nanti kisarannya mendekati 90 volt DC. Jadi untuk elko 100 volt ini sangat pas-pasan menurut saya. Bagusnya sih menggunakan yang 125 volt, atau bisa juga teman-teman untuk si elko-nya dibikin seri paralel ya. Jadi di seri dan paralel gitu. Nah, ini akan kita ukur ya. Nah, ini akan saya tancapkan dulu untuk stekernya. Nah, tegangannya bro hampir 90-an ya, 87 untuk tegangannya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan PSU setengah gelombang ini untuk mensuplai kit power amplifier kalian yang memerlukan tegangan input PSU-nya yang besar ya. Tapi usahakan ini untuk elko-nya diperhatikan ya, minimal memakai yang 100 volt. Lebih bagus juga untuk elko-nya di seri paralel, jadi di paralel terus ke samping juga di seri juga ya. Jadi dalam video ini saya tidak menyarankan untuk menggunakan PSU setengah gelombang ini, karena bagaimanapun juga yang lebih bagus itu tetap ya PSU gelombang penuh. Jadi CT-nya dipakai, dan untuk PSU gelombang penuh juga untuk tegangan outputnya stabil, jadi dropnya cuma sedikit. Kalau misalkan dikasih beban paling dropnya 5 volt atau 10 voltan. Kalau misalkan si kitnya menghandle speaker itu juga udah dikasih beban misalkan ya, terus kena hentakan bass, paling dropnya 5 atau 5 sampai 10 voltan. Tapi untuk PSU setengah gelombang biasanya dropnya itu besar. Kadang misalkan yang tadinya 90 volt DC menjadi 50 atau 60 voltan kalau udah dikasih beban, apalagi kena dentuman bass. Cuma kan ini sebagai cara alternatif supaya trapo yang tegangannya kecil bisa menghasilkan tegangan output PSU yang besar. Kalau ngebahas mending sih mending pakai yang trapo tapi tegangannya yang besar ya. Misalkan 65, 75 atau 90 volt AC ini untuk sekundernya.
Oke, mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika dirasa konten ini bermanfaat, jangan lupa bantu tekan tombol like-nya, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan notif loncengnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.